Pada media pembelajaran yang kali ini, kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai array. Array ini apa? Array ini adalah semacam struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Nah, elemen-elemen ini disimpan sebagai pasangan nilai di kunci, ya, kunci. Nah, kemudian kita lihat di gambaran di sini. Ini ada sekitar 10 data, ya. Di sini ada 10 data yang nantinya disimpan di dalam satu array sendiri. Nah, sebagai contoh di sini data yang ada di dalamnya ini nanti yang warna hijau ya di sini. Itu nanti berisi data, data itu bisa berupa integer, bisa berupa string maupun berupa karakter atau kombinasi antara string maupun bagian integer. Di bagian cara memanggilannya, di bagian array ini dengan menggunakan indeks. Indeks di sini diawali dari indeks ke 0 sampai batas berapa jumlah data yang akan dimasukkan. Sebagai contoh di sini ada 10. Kemudian kita lihat di bagian indeks ke-5. Indeks ke-5 ini adalah data ke-6. Kalau kita lihat hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah merupakan data ke-6. Cara pemanggilannya dengan menggunakan indeks. Indeks yang dipanggil adalah indeks ke-5. Oke, kita lanjutkan ke dalam program yang kita akan buat. Oke, kita awali dengan pemrograman PHP, kemudian diakhiri penutup. Nah, kita akan coba untuk membuat array-nya sekaligus untuk mengisinya. Misalnya contoh saya ambil contoh adalah variabelnya buku. Kemudian ada penulisan seperti model seperti ini. Kemudian ada kurung. Kemudian di sini data yang akan kita masukkan. Nah, ini data yang kita masukkan bisa berupa angka, bisa berupa integer atau string, ya, bisa menggunakan string, kemudian bisa menggunakan karakter, ya. Mungkin kita menggunakan ini ya string ya, misalnya komputer, misalnya contoh, kemudian koma, misalnya musik, ya, musik, kemudian koma lagi, di sini adalah masak misalnya. Jadi ada sebagai contoh ada tiga, ya, tiga contoh buku, contoh. Nah, kemudian gimana cara memanggilkan nanti akan kita coba. Tapi kita akan mencoba untuk membedakan antara pemanggilan yang bagian area yang lain bentuknya. Misalnya di sini ada penerbit. Penerbit di sini cara pemanggilannya mungkin sedikit beda dengan yang di atas. Kita langsung menggunakan bracketnya, menggunakan kurung siku ya di situ. Misalnya penerbitnya anggap aja saya kasih nama penerbit X misalnya. Kemudian koma di sini adalah penerbit Y, dan koma penerbit Z. Jadi di sini ada 3 penerbit ya, X, Y, Z di sini dengan penulisannya sedikit berbeda dengan yang ada di bagian penulisan awal di bagian array sendiri. Dan di sini juga sama ya, dia tetap menggunakan array. Kemudian ada lagi yang model lain, yaitu membuat array yang pengisinya langsung berupa indeks yang kita tetapkan. Contoh di sini misalnya saya memberi nama siswa. Nah, di sini ada nama siswa ya, misalnya di situ. Misalnya di sini boleh langsung indeks ke-1. Ya, indeks ke-1 kemudian sama dengan nama siswanya apa? Misalnya di sini adalah anggap aja Reni misalnya. Kemudian ada variabel siswa kedua, ya indeks kedua ya maksudnya. Kemudian di sini namanya misalnya Rudi. Ya. Kemudian berikutnya lagi siswa lagi. Dan indeksnya ketiga atau kita langsung 3 aja, 3 indeks jadi 0. Jadi kita nggak harus urutannya 0, 1, 2, tapi di sini bisa saya balik-balik karena berdasarkan dari indeks yang kita masukkan. Dari sini misalnya namanya Rini misalnya gitu ya. Oke, kemudian titik koma. Nah, jadi ke bentuk yang ada di sini ada 3 jenis pemanggilan ya, pembuatan dari bagian array. Di pertama ini adalah langsung menggunakan array, kemudian kurung, kemudian di dalam penerbit di sini langsung menggunakan kurung siku, kemudian isi dari penerbit X, Y, dan Z.
Sedangkan yang ada di bagian siswa sendiri, di sini kita berdasarkan dari indeks berapa yang akan kita isikan. Kemudian kita gimana cara memanggilnya? Nah, memanggilnya di sini kita menggunakan echo. Kemudian di sini variabel, misalnya contoh saya memanggil variabel buku ya. Di variabel buku kita berdasarkan dari indeks keberapa yang akan kita panggil ya. Nah, di sini tadi seperti gambar yang saya jelaskan tadi adalah mulai indeksnya dari 0 ya. Mulainya dari 0. Berarti kalau kita mulai dari 0, akan di sini seperti ini pemanggilannya. Kemudian kita turunkan ke berat, tambahkan BR ya, biar otomatis ganti baris ya di sini. Kan ini seperti ini, misalnya BR. Oke, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita copy paste saja dari isinya. Kemudian kita tulis pemanggilannya urutannya 1 dan 2. Jadi nanti array yang ada di datanya buku ini nanti akan keluar semua sesuai dengan yang kita panggil. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan di dalam browser. Kita refresh. Jadi di sini keluar semua data-data yang di bagian array. Ada 3, komputer, musik, dan masak di sini. Nah, kembali lagi ke kode. Ini pemanggilannya berdasarkan dari array-nya berkaitan dengan buku. Nah, kemudian kalau kita lihat ya secara rinci, di sini bisa menggunakan sesuai dengan nama variabelnya ya, pemanggilnya. Kalau kita rubah variabelnya penerbit, berarti nanti yang keluar adalah penerbit ya. Jadi sesuai dengan nama yang ada di bagian variabelnya. Nah, kemudian dari nama yang ada di sini kalau kita lihat ya, ini kan berurut 0, 1, 2 misalnya. Ini kemudian datanya ada 3. Kemudian gimana caranya untuk memanggil yang menggunakan data yang kita gunakan adalah menggunakan perulangan. Nah, menggunakan perulangan di sini kita lihat ya, yang membedakan antara len 9 sampai len 11 itu terjadinya hanya perbedaannya ada di angkanya. Nah, angka di sini bisa dijadikan sebagai nilai yang nantinya untuk yang diulang. Karena membedakan ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagian buku yang 0 di sini adalah nilai awalnya dari 0, kemudian nilai akhirnya berapa di sini adalah angka 2. Jadi nanti kondisinya yang kita tetapkan adalah angka 2 di sini sebagai acuan untuk menentukan dia bahwa buku yang akan ditampilkan itu dari indeks 0 sampai indeks ke 2 ya. Jadi itu yang perlu kita pahamin di sini. Nah, sekarang gimana cara menggunakan perulangannya? Gunakan misalnya for, kemudian di sini seperti biasa penulisannya, kemudian di sini gunakan variabel i. Misalnya saya gunakan variabel i sama dengan 0 karena indeksnya dari 0 ya di sini. Kemudian titik koma. Kemudian di sini variabel i lebih kecil misalnya sama dengan berapa? Nah, sama dengan di sini bisa menggunakan sama dengan 2. Berarti nanti yang keluar 0, 1, dan 2. Boleh aja kalau kita merubah di sini lebih kecil dari 3. Berarti 3 tidak termasuk ya. Kemudian titik koma. Kemudian nilai peningkatannya berapa? 0 ke 1. 1 ke 2. Meningkatnya adalah 1. Jadi nanti sama aja variabel i plus. Jadi menaikkan nilainya 1. Kemudian kurung prabuka. Nah, kemudian kita akan coba untuk menampilkannya. Nah, kita bisa melihat di sini kita memanggil salah satu pemanggilan di situ. Yang membedakan tadi kita lihat berupa angka di sini. Nah, angka yang ada di dalamnya ini nanti kita rubah menjadi variabel i. Ya, variabel i. Nah, kalau diulang-ulang prosesnya dari nilai 0 berarti nanti sama aja dolar buku mencetak dolar buku kemudian dolar i ini dari 0 berarti di sini langsung otomatis 0 tambah 1 karena pengaruh dari i ya, jadi nilai i terakhir adalah tambah satunya jadi berarti nilainya 1. Jadi nanti variabel i yang ada di sini bukan 0 lagi tapi 1 lebih kecil dari 3 benar maka dia akan masuk ke variabel ini. Nah, makanya kalau kita lihat hasilnya ya nanti akan muncul seperti tampilan yang ada di sini. Nah, sama kan tampilan yang di atas sama yang di bawah. Cuman bedanya
Kalau yang di atas tanpa menggunakan perulangan, kalau yang di bawah menggunakan perulangan, ya. Mungkin ini saya bedakan dengan menggunakan batas garis ya, mungkin pakai HR aja. Ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi membedakan antara yang atas, ini adalah yang biasa, ini yang menggunakan perulangan. Oke, nah berikutnya kita akan mencoba dengan bentuk perulangan yang lain, yaitu kemarin kita sudah belajar menggunakan forage. Forage di sini kita akan menggunakan yang bagian penerbit ya. Mungkin kalau yang buku sudah ya, tapi sekarang penerbit. Nah, gimana cara memanggil penerbit menggunakan perulangan forage? Di sini kita dengan menuliskannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada, tapi saya ringkas di sini. Kalau ini modelnya menggunakan asosiasi, saya gunakan bentuk lain. Jadi di sini saya hapus yang ada di sini. Ya, kemudian di sini variabel ini saya sesuaikan dengan yang ada di penerbit ini ya. Ada penerbit, kemudian kita copy, kita paste di sini. Saya key-nya ini saya ganti dengan misalnya boleh menggunakan penerbit juga atau kalimat lain. Atau misalnya di sini saya singkat dengan penerbit. Boleh penerbit, bukan dibedakan aja deh, variabel P aja ya. Nah, di variabel P ini ya, isi yang nanti sebagai ini perantara antara variabel penerbit dengan data yang akan ditampilkan. Jadi di sini nanti tinggal memanggilnya cukup menggunakan echo, kemudian variabel P atau isi dari pengantarnya itu, kemudian titik, saya menggunakan ininya menggunakan ganti barisnya menggunakan BR ya. Oke, kita titik mana. Jadi mungkin lebih tidak melihat dari sisi jumlah yang ada di sini ya. Karena ini langsung hasilnya adalah berdasarkan dari semua data yang ada di dalam array-nya ini. Selama banyak data di sini ada 3 atau berapa jumlahnya, maka akan ditampilkan. Nah, makanya di sini kita lebih singkat di sini dalam penulisan perulangan ini. Kemudian kita save, kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, kamar bit X, Y, dan Z. Kemudian kita kasih batas lagi, pakai ini ya. Kita batasin, ya ganti baris. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan mencoba di dalam penggunaan ini ya, array ini ada beberapa fungsi ya. Salah satu fungsi yang bisa digunakan adalah kita bisa menambahkan dari isi data indeks yang ada di sini. Misalnya nanti kita akan gunakan nama siswa yang ada di sini ya. Nama siswa ini sebagai acuan itu akan ditampilkan, kemudian akan kita tambahkan data baru. Tapi sebelum kita menambahkan data baru, kita tampilkan dulu ya. Kita menggunakan yang sama, yang menggunakan forage juga. Nanti kita lihat hasilnya. Ini penerbit diganti dengan siswa, karena siswa sebagai nilai variabel yang, nah ini mungkin bisa diganti dengan S, saya menggunakan variabelnya S, kemudian kita save, kemudian kita lihat hasilnya dulu, kita refresh, nah udah keluar ya, ini Rudy dan Rini. Nah sekarang kita akan menambahkan data yang ada di bagian siswa. Nah, cara menambahkan data di sini, kita bisa menggunakan indeks keberapa yang akan ditambahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 0, 1, dan 2. Berarti ada batas terakhir adalah indeks kedua. Kalau kita lihat di sini ada yang 3 soalnya. 0, 1, dan 2. 2 itu adalah Rudy, berarti Rudy terakhir. Kalau kita lihat hasilnya ini Rudy terakhir ya. Sorry, berapa ini? Rudy. Ya, ini dari indeks ke Rudy itu adalah terakhir ya nanti pada saat kita lihat. Nah, untuk melihat lebih detailnya lagi, nanti kita gunakan ini aja ya. Indeksnya keberapanya kelihatannya pada saat kita menggunakan print R. Ya. Caranya gini, echo misalnya kita membuat, lihat isinya dulu. Ya, kemudian di koma, kemudian di sini kita tambahkan print R ya. Di sini print R ini fungsi ini untuk apa?
Fungsi ini untuk menampilkan array secara mentah ya, raw-nya sendiri di situ. Nah, mentahnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, kita akan memanggil yang variabel siswa ini. Nanti kita kelihatan itu indeks keberapa yang terakhir yang akan dimunculkan ya. Nah, echo, kemudian di sini penutup dari pre. Pre ini adalah pre format ya. Ini ada di dalam HTML. Kita gunakan untuk biar tulisannya itu sesuai dengan ini ya, rancangannya dia tidak lebih rapi dalam bentuknya. Kita save, kemudian kita refresh, kita lihat. Nah, ini kan benar kan? Ini Rudy di indeks kedua ya. Artinya ini sebenarnya urutannya mungkin bisa 0 itu nggak harus di atas, cuman di sini indeksnya itu masing-masing sudah memiliki. Kalaupun kita manggil berdasarkan dari penggunaan perulangan for yang ada di sini ya, karena for ini memanggilnya pasti indeksnya dari 0 dulu. Jadi pasti akan berurut dan Rudy itu adalah di urutan terakhir. Sedangkan kalau yang for each ini dia berdasarkan dari inputan yang ada di bagian ini ya, array-nya sendiri. Dia tidak berdasarkan harus urutan dari 0 dulu. Nah, tapi kalau kita memanggilnya dengan menggunakan for di sini, pasti urutannya adalah mulai dari 0 karena di sini indeksnya pertama adalah 0. Dan kita kasih batas di sini ya biar kelihatan dulu. Kita batasin, kita save, kita refresh biar kelihatan. Nah, kita lihat. Nah, Rudy pasti terakhir ya di sini. Nah, ini contoh pemanggilannya. Berarti kita sudah tahu posisi indeks kedua itu adalah indeks terakhirnya. Jadi yang kebetulan namanya Rudy. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data. Nah, ini mungkin saya geser-geser biar membedakan sama yang di atas ya mungkin. Nah, ini menambahkan data ya, menambahkan data di sini kita bisa menggunakan tambahan yaitu perintahnya adalah berdasarkan indeks berapa yang akan kita tambahkan. Nah, misalnya di sini mungkin saya geser ke bawah dulu, nanti menampilkannya di bawah dia. Nah, sekarang kita ingin menambahkan di atas di sini dengan menggunakan variabel siswa. Tadi indeks terakhir adalah 2, berarti kita tidak bisa menambahkan 2 ya, karena kalau 2 otomatis mengganti, mengupdate dari yang sudah ada. Tapi di sini kita menambahkan, berarti indeks terakhir tadi 2, jadi saya tambahkan di sini 3. Kemudian di 3 di sini saya kasih nama misalnya adalah Ruli misalnya gitu. Ya. Indeks ketiga ya di sini. Yang ketiga namanya Ruli. Nah, kemudian kita ingin menampilkan. Nah, kalau menampilkan seperti ini tetap nanti otomatis sampai indeks kedua. Berarti kita harus bisa menambahkan di sini lebih kecil sama dengan 3 atau lebih kecil 4. Nah, kita lihat hasilnya. Kita save, kita langsung refresh. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ada tulisannya Ruli ya. Jadi Reni, Rudi dan Ruli. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa ada cara lain ya. Cara kedua, kalau yang cara ini berdasarkan dari indeks yang kita sisipkan ya, indeks keberapa. Tapi kalau yang berikutnya ini adalah proses yang kita menambahkannya langsung terakhir, yang bagian terakhir. Jadi tidak kita tentukan itu indeks berapa ya yang kita tentu pilihkan ya, yang kita pilih itu kita tidak memastikan indeks keberapa, tapi kita di sini langsung bisa menambahkannya tapi terakhir, bagian terakhir. Ya, contohnya di sini adalah siswa dengan menuliskannya dia tidak menambahkan angka yang di dalam karena angka ini menunjukkan indeks. Jadi di sini misalnya saya tambahkan misalnya namanya Roni misalnya ya. Seperti ini titik mana misalnya. Jadi yang ada di sini dia menambahkannya pasti langsung terakhir. Jadi kalau yang ada di penggunaan indeks ini berarti berdasarkan indeks berapa yang saya tambahkan. Tapi kalau yang ada di bagian siswa langsung di sini tanpa menggunakan indeks berarti dia pasti akan terakhir yang bagian terakhir. Jadi kalau ini saya tambahkan dan tentunya di sini juga harus ditentukan berapa jumlah yang akan disertakan indeks berapa batasnya. Misalnya saya simpan di sini. Variabel i lebih kecil sama dengan 4 berarti sampai indeks ke 4 ya. Pada saat kita save kemudian kita refresh
Nah, jadi nanti di bagian bawah ini adalah sudah tambahan baru. Ya, tambahan di bagian di sini ada lima data. Indeksnya sampai indeks keempat. Jadi mulainya indeksnya tadi dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini jadi hasilnya adalah seperti yang ada di tampilan itu. Ya. Oke, nah kemudian kita akan coba mengganti. Ya, mengganti indeks yang sudah ada. Misalnya tadi kalau kita lihat secara sepintas di bagian kode, di sini ada namanya Reni. Reni itu adalah indeks ke-1. Ya. Nah, kemudian gimana cara menggantinya? Di sini kita cukup menambahkan, nah mungkin di sini langsung di atas ya, saya angkat atas. Langsung di sini tambahkan variabel siswa. Tadi indeks ke-1 yang akan saya ganti. Ya. 1 menjadi bukan Rini ya tadi. Kalau kita lihat tadi isinya adalah Reni ya. Reni saya ganti dengan menggunakan ganti lain, misalnya namanya Budi. Nah, seperti ini. Nah, setelah di save, kemudian kita refresh di sini. Nanti bagian Reni akan menjadi Budi. Kita refresh. Nah, sudah berubah menjadi Budi. Nah, itu ya cara untuk merubah, menambahkan. Jadi menambahkan bisa ada dua kemungkinan. Kalau ini berdasarkan indeks ya, indeks keberapa ya. Kalau yang berikutnya adalah indeks terakhir. Jadi kalau ini saya kasih keterangan ini untuk indeks ke berapa, misalnya kalau di sini ketiga berarti indeks ketiga, menambahkan indeks ketiga, menambahkan data atau isi ke indeks ketiga. Nah, kalau yang di bagian ini menambahkannya adalah untuk langsung indeks terakhir ya. Indeks terakhir. Nah, ini membedakan antara yang di atas. Kemudian kalau yang di sini adalah untuk mengupdate, mengganti isi data. Nah, menggunakan langsung kita tempel seperti ini ya. Kemudian kita akan coba untuk menghapus ya. Menghapus yang nanti kita menggunakan ada dua ya. Untuk yang menghapus pertama itu adalah berdasarkan indeks, hampir mirip sama yang di menambah ya. Menambah itu menambah ke indeks berapa. Kalau ini kita akan mencoba untuk menghapus indeks keberapa. Nah, itu kita menggunakan namanya fungsinya adalah menggunakan unset ya. Unset di sini. Nah, unset di sini nanti unset keberapa ini menghapus data berdasarkan indeks keberapa ya. Jadi dari menghapus variabelnya dari indeks keberapa nah gitu. Jadi menghapus data indeks keberapa. Misalnya kalau kita akan menghapus nama yang misalnya yang sudah ada ya, misalnya tadi ada beberapa, mungkin saya lihat dulu. Saya ingin menghapus Rudy ya di sini ya. Berarti itu adalah indeks kedua ya. 0, 1, 2. Berarti Rudy itu adalah indeks kedua. Makanya kita gimana cara menuliskannya di sini. Misalnya di sini kedua ya. Berarti unset set kemudian kurung variabel siswa, kemudian di sini indeksnya keberapa? Kedua. Nah, di koma di sini. Nah, gimana cara menghapus menampilkannya? Nah, menampilkannya di sini bisa menggunakan apa? Yang pre tadi juga nggak masalah ya, yang ini ya. Boleh menggunakan yang bagian for juga bisa. Kalau yang for nggak ketahuan nih indeksnya keberapa. Kalau menggunakan ini kan kelihatan indeks yang akan dituju. Misalnya kita saya press di sini, kemudian di sini saya kasih batas menggunakan HR ya. Ini saya kasih batas BR. Nah, biar kelihatan nanti yang kehapus adalah indeks berapa. Kita save, kita refresh. Nah, ini kelihatan ya. Indeks kedua tadi bentar. Indeks yang kita hapus di sini indeks siswa 2 ya, benar ya. Rudi kan yang kehapus. Nah, Rudi nggak ada di sini. Nah, adanya cuman Rini, Budi, Ruli, dan Roni. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Selain yang di siswa 2 indeks ini, ada cara lain yang menghapus tapi dia paling akhir, yang indeks terakhir ya. Item isi atau item data yang terakhir yang dihapus. Nah, ini fungsinya dengan menggunakan apa? Fungsinya dengan menggunakan array pop. Nah, array
Oh, di sini isinya adalah berdasarkan dari variabel yang kita tuju. Jadi kita tidak perlu menunjukkan indeksnya, langsung berdasarkan variabelnya seperti ini. Berarti otomatis yang akan kehapus adalah yang bagian terakhir. Yang terakhir Rona, terakhir itu adalah namanya Roni di sini. Jadi nanti nama Roni itu akan kehapus juga. Nah, kita save yang tadi, kita save, kemudian kita coba hasilnya nanti akan kelihatan di bagian ini. Ya, kita refresh. Nah, jadi ini tinggal datanya cuman Budi, ini dan Ruli. Ya, mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan array dari mulai cara menuliskannya, kemudian cara mengisi datanya, kemudian cara memanggilnya tanpa menggunakan perulangan dan memanggil dengan perulangan menggunakan for, kemudian dengan menggunakan perulangan for each di sini. Jadi nanti saya membandingkan nih menggunakan perulangan for sama for each itu lebih enak mana, silahkan kalian yang tentukan sendiri. Kemudian cara menampilkan berdasarkan dari ini ya, fungsi ini print r. Ya, fungsi di mana print r ini untuk menampilkan array secara mentah ya atau raw di sini. Jadi nanti kelihatannya nanti ada menunjukkan selain indeksnya sama datanya. Jadi ketahuan data itu indeksnya keberapa dengan menggunakan perintah ini. Kemudian menambah data, data itu ada dua, yaitu menambah data yang berdasarkan indeks keberapa yang akan ditambahkan, kemudian menambah data langsung indeks terakhir. Ya, itu dengan menggunakan perintahnya seperti ini. Kemudian mengganti isi data yang sudah ada itu dengan menggunakan proses seperti ini. Jadi langsung kita tuliskan indeks berapa yang mau diganti. Nanti di sini akan sesuai dengan nilai penggantinya. Pada saat ditampilkan ya sesuai sudah berubah apa yang kita sudah tambahkan dan kita ganti. Kemudian terakhir adalah berkaitan dengan menghapus, yaitu ada dua juga. Menghapus berdasarkan indeks keberapa yang akan dihapus. Kemudian ada satu lagi yang menghapus menggunakan array pop ini menghapus yang bagian indeks terakhir ya. Jadi indeks terakhir akan dihapus dan pada saat ditampilkan tentunya akan menampilkan data yang sudah dihapus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penggunaan array yang nantinya bisa kita kembangkan untuk bentuk yang lebih jauh, lebih menarik lagi. Masih ada beberapa yang belum saya jelaskan, nanti kita akan kembangkan lagi dengan bentuk tutorial yang lain. Dan semoga apa yang materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan kalian dapat pelajarin dan tentunya dapat memecahkan kasus-kasus yang tentunya berkaitan dengan data-data yang kalian bisa tampilkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam pembelajaran.